Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 MPKTI FEB UI akan memaparkan hasil tugas kami yang membahas tentang nilai Pancasila dan peran para cendekiawan dalam menyikapi korupsi. Mari kita perkenalkan anggota kelompok kami berikut. Tercantum nama-namanya, kami terdiri dari 9 orang. Lalu mari kita lanjut ke materinya. Nah, kita di sini membahas berbagai materi yang terdiri dari nilai-nilai filsafat budaya etika, Pancasila, hingga korupsi. Pertama kita bahas nilai-nilai UI, yaitu terdiri dari 9K, yaitu kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademi, patuhan peraturan, dan 1T, tanggung jawab. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat. Jadi filsafat ini sendiri adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Kalau menurut para ahli, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya. Daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Next. Selanjutnya ada logika. Logika secara garis besar merupakan kajian filsafat yang mempelajari teknik-teknik dan kaidah penalaran yang tepat. Dalam logika ini dikaji bagaimana berlangsungnya proses penarikan kesimpulan yang meliputi unsur, langkah-langkah, serta prinsip-prinsip dari proses tersebut. Logika ini dapat dimanfaatkan untuk membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang keliru. Next. Etika secara sederhana adalah bagaimana melakukan sesuatu sesuai prinsip moral. Karena setiap orang adalah individu yang unik dan berbeda, maka prinsip moral pun sebenarnya dapat berbeda pula, tergantung dari referensi dan latar belakang. Walau demikian, pada akhirnya dimanapun kita berada, seperti pepatah dulu, when in Rome, do it like Romans. Etika juga berperan sebagai salah satu dari sekian banyak bahan pertimbangan moral kompas kita. Next. Selanjutnya ada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno pertama kali mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Pancasila. Next. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup dan fondasi perilaku, serta pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Yang pertama, sebagai pandangan hidup dan fondasi perilaku. Pancasila harus kita jadikan sebagai dasar pandangan dan perilaku yang kita lakukan, sehingga sifat-sifat kita mencerminkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Lalu, sebagai pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Sebagai warga dunia, masyarakat Indonesia juga ikut dalam dinamika dunia. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan warga negara Indonesia untuk lebih dapat berkiprah dalam kancah interaksi antar bangsa di dunia dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan di dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai citizenship dan dalam bahasa Latin disebut dengan civis, yang berarti segala sesuatu yang menyangkut warga negara. Warga negara dalam pengertian Yunani kuno dapat dikatakan lebih menekankan kemampuan seseorang untuk mengemban tanggung jawab negara. Pada masa kerajaan Romawi, kewarganegaraan merupakan tuntutan legal agar rakyat di wilayah taklukan diperlakukan setara dengan rakyat. Prinsip demokrasi, HAM, dan negara republik memberikan pengakuan bahwa warga negara memiliki status legal yang kemudian terwujud dalam hak-hak sipil. Next. Yang pertama, rakyat mempunyai hak sebagai warga negara belum dikenal. Kemudian setelah Belanda datang, rakyat tetap berada di bawah strata atau dalam era diskriminatif. Kemudian dibentuknya kebijakan pendidikan dan politik seperti Volkskrant. Kemudian setelah kemerdekaan, menurut UUD 1945, warga negara memiliki status legal yang sama. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia asli atau bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara menurut UUD 1945 pasal 26. Selanjutnya adalah kewarganegaraan. Kedaulatan merupakan hak atau kekuasaan tertinggi untuk memerintah. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memiliki hak atau kekuasaan tertinggi untuk memerintah diri mereka sendiri. Ide republik secara teoritis mendukung kedaulatan rakyat. Prinsip ini mensyaratkan adanya kebebasan dominasi dari pihak lain. Prinsip ini menuntut pemerintahan agar berjalan dengan tujuan hukum dan bukan dengan kekuasaan. Lalu, hak dan kewajiban warga negara tertuang dalam UUD 1945, pasal 27 sampai 31 tentang hak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai sebuah nilai yang mendorong kreasi dan inovasi seorang wirausaha untuk memuat suatu usaha yang inovatif, serta memberikan manfaat bagi orang dan lingkungan sekitarnya.
Dari sini kita dapat memahami bahwa adanya entrepreneurship, yaitu kemampuan memimpin serta merancang dan bertahan di segala kondisi agar bisnis dapat tetap berjalan, lalu kegigihan seseorang dan ketekunannya. Selanjutnya ada Pancasila dan korupsi. Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa. Pancasila seharusnya merupakan 5 prinsip hidup yang ditanamkan dan diterapkan oleh warga Indonesia. Namun semakin berkembangnya zaman, Pancasila semakin dilupakan. Malah, banyak yang menganggap Pancasila sebagai sekedar hafalan di buku sejarah. Hal ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah orang yang korupsi setiap tahunnya. Lalu, apa kaitan antara korupsi dan Pancasila? Tindakan korupsi bertentangan dan melanggar setiap butir dari Pancasila, dari sila pertama sampai kelima. Next. Bisa dilihat dari sini, yang pertama, tindakan korupsi sama saja dengan membohongi Tuhan. Ini bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua, perilaku koruptif adalah perilaku yang tidak beradab. Ini bertentangan dengan sila kedua. Selanjutnya, korupsi merupakan sebuah tindakan yang hanya mementingkan satu pihak, bukan rakyat. Tindakan ini bisa memecah belah Indonesia, yang bertentangan dengan sila ketiga. Selanjutnya, tindakan korupsi bukanlah tindakan yang bijaksana, dan tidak sesuai asas musyawarah dan bukan untuk kepentingan bersama, yang bertentangan dengan sila keempat. Dan yang terakhir, korupsi lebih menjunjung tinggi keadilan sosial bagi masyarakat berharta, yang bertentangan dengan sila kelima. Next. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap Pancasila. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Hubungan dari Pancasila dengan jati diri warga negara Indonesia. Jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita, yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadiannya. Kalau Pancasila sendiri adalah jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Jadi perilaku setiap warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Next. Kita sudah membahas tentang korupsi, maka kita lihat contoh korupsi skala kecil. Berikut adalah satu contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah SMA negeri, diduga korupsi dana komite. Ini merupakan tindakan yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan banyak orang, terutama orang tua peserta didik. Kejadian ini menandakan bahwa nilai kejujuran dan kepentingan umum tidak dijunjung. Hal ini bisa memiliki dampak buruk, terutama kasus ini dialami oleh anak-anak sekolah. Jika mereka tidak teredukasi dengan baik, bisa jadi pengalaman ini malah dijadikan contoh oleh peserta didik sekolah yang bersangkutan. Korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik dan merugikan keuangan negara, namun bisa juga terjadi di sektor swasta. Berdasarkan survei yang ada, tingkat korupsi di sektor swasta Indonesia cukup merisaukan. Contohnya, di level sebuah perusahaan dapat membuat beban pengeluaran perusahaan jadi tinggi, namun tidak sebanding dengan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Contoh lainnya adalah ketika pabrik obat memfasilitasi dokter tertentu agar menggunakan produknya dari pabrik tersebut. Hal tersebut tentunya melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Berikut adalah contoh korupsi level nasional. Kita semua tahu bagaimana kasus ini berjalan. Seorang Menteri Sosial melakukan tindakan korupsi dengan memotong bantuan dana sosial di kala situasi yang sulit, sehingga dampaknya terasa secara nasional bagi mereka yang mengharapkan bantuan. Pertanyaan berikutnya muncul, apakah etika serta nilai-nilai moral kehidupan dan bangsa hanya terjadi ketika pengucapan sumpah saat pelantikan? Bagi oknum-oknum seperti ini, tampak bahwa nilai-nilai tersebut hanya sampai di mulut saja. Selanjutnya ini adalah dampak dari korupsi. Yang pertama adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, kemudian menurunnya investasi, yang ketiga meningkatnya ketimpangan pendapatan, kemudian menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu negara menurun. Next. Proses hukum korupsi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jika merugikan keuangan atau perekonomian negara, lalu tipe kedua yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan, dan sarana, lalu tipe ketiga yaitu penyuapan, penggelapan, kerakusan, dan berkolerasi dengan rombongan, tipe keempat yaitu percobaan, pembantuan, atau permufakatan korupsi dengan orang di luar wilayah Indonesia, dan terakhir tipe kelima itu mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terdakwa, lalu memberikan keterangan yang tidak benar maupun bentuk lainnya. Berikut adalah beberapa pendapat dan tanggapan dari kelompok kami terkait dengan korupsi. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kelompok kami telah menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa praktik korupsi di Indonesia merupakan sebuah tindakan yang amoral,
bahkan bertentangan dan melanggar tiap butir dari Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia itu sendiri. Praktik ini tentunya merupakan sebuah racun bagi Indonesia, karena telah terbukti menimbulkan kemunduran dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Yang kedua, korupsi telah terjadi dan dapat muncul dimanapun, dari skala yang kecil-kecilan hingga skala nasional. Seluruhnya telah diatur secara tegas oleh negara melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pelaksanaannya dibantu oleh KPK selaku lembaga independen yang berfokus pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Next. Kita telah mempelajari mengenai jati diri sebagai seorang cendekia yang ditempuh melalui studi mengenai nilai-nilai UI, filsafat, logika, etika yang diharapkan dapat menghasilkan output berupa keutamaan karakter. Hal ini dapat membantu seseorang untuk dapat berperilaku dan berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga kita mempelajari mengenai jati diri sebagai warga negara yang setia pada Pancasila, yang intinya adalah bahwa setiap warga Indonesia perlu menyadari bahwa kedaulatan bangsanya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua pokok pembelajaran ini sangat berpenting dalam bentuk pribadi yang anti korupsi dalam seseorang. Adapun saran yang kelompok kami berikan, yaitu yang pertama adalah pemahaman anti korupsi harus ditanamkan sejak dini terhadap masyarakat, yaitu melalui lembaga pendidikan baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua adalah bahwa pemberantasan korupsi harus diawali dengan komitmen yang ditunjukkan dengan koordinasi dan kerjasama yang kuat antar instansi pemerintah yang berwenang. Seluruh komponen bangsa juga harus bersatu dan saling mendukung dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan harus didasari dengan perundang-undangan yang jelas dan kuat guna tercapainya suatu kepastian hukum. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.